Pasukan Rusia sedang memperkuat kekuatan militer mereka di Provinsi Zaporizhia. Berbicara tentang jumlah pasukan Rusia di Zaporizhia, saat ini ada hampir 90.000 orang dan jumlah ini terus bertambah. Dalam 3 minggu terakhir ada tambahan 2.000 orang, kata Dmytro Lihovyi, juru bicara kelompok operasi Tavria, Selasa, 23 Juli 2024, menurut TSN. Sebelumnya, penasihat wali kota Mariupol Petro Andriushchenko mencatat bahwa Rusia secara besar-besaran mengumpulkan pasukan menuju Zaporizhia. Pemindahan unit bersenjata Rusia ke Zaporizhia dilakukan melalui Berdyansk dan Primorsk. Pasukan Rusia juga bergerak menuju Tokmak, yang lebih dekat ke garis depan. Tren eskalasi perang telah terlihat dalam beberapa minggu terakhir. Pasukan Rusia terus menembaki Zaporizhia dengan menggunakan drone, artileri berat, dan berbagai sistem roket. Pentingnya wilayah Zaporizhia. Wilayah Zaporizhia adalah pusat industri besar di Ukraina, terkenal dengan industri berat seperti produksi baja, aluminium, mesin pesawat terbang, dan mobil. Pembangkit listrik tenaga nuklir Zaporizhia, terletak di dekat kota Enerhodar, adalah pembangkit listrik tenaga nuklir terbesar di Eropa. Dalam konflik dengan Rusia saat ini, Zaporizhia memiliki posisi strategis yang penting. Mengontrol wilayah ini akan berdampak besar pada situasi militer dan ekonomi Ukraina. Serangan terhadap Zaporizhia. Menurut saluran berita-berita nasional Ukraina, UNN, pada 23 Juli, hanya dalam waktu 24 jam, Rusia melancarkan 463 serangan terhadap Zaporizhia. Mengomentari pengumpulan 90.000 tentara Rusia di Zaporizhia, TSN mengutip mantan juru bicara staf umum Ukraina Vladislav Selesnyov yang mengatakan bahwa Rusia berencana untuk fokus di Zaporizhia Selatan dalam waktu dekat. Selesnyov mengatakan bahwa upaya serangan sengit Rusia mungkin akan ditingkatkan dalam beberapa bulan ke depan. Pakar tersebut mencatat belakangan ini warga Mariupol terus-menerus melaporkan kemunculan kapal militer serta kapal pengangkut barang militer Rusia. Saya pikir pihak Rusia mengumpulkan sumber daya di sana, Mariupol, dan akan menemukan cara untuk menggunakan sumber daya ini secara tepat ke arah Zaporizhia, kata Selesnyov. Rusia juga terus serang utara Kharkiv. Kata Selesnyov, Rusia tidak akan berhenti menyerang di utara Kharkiv. Baru-baru ini, Rusia telah merotasi unit di bawah Brigade Marinir ke-155 ke daerah ini. Brigade ke-155 juga bertempur di Kramatorsk. Unit Brigade Marinir ke-810 yang bertempur di selatan Kherson juga dikirim ke Kharkiv. Saat ini pihak Rusia sedang memobilisasi lebih banyak unit di bawah Angkatan Darat ke-44 ke daerah itu, utara Kharkiv. Unit-unit ini baru-baru ini hadir di Kursk. Sikap Putin mengenai pembentukan zona penyangga di perbatasan Ukraina tetap tidak berubah. Rusia pasukan terus dirotasi di sini meskipun ada kerugian, kata Selesnyov. Ukraina khawatir dengan taktik baru Rusia di Zaporizhia selain mengumpulkan pasukan dalam jumlah besar. Belakangan ini Rusia juga menguji taktik baru ke arah Zaporizhia. Berbicara di televisi nasional, Ibu Natalia Humeniuk, Kepala Pusat Pers Angkatan Pertahanan Ukraina Selatan, mengatakan bahwa pihak Rusia telah membubarkan pasukannya antara pemukiman Robotine dan Verbove, keduanya di wilayah Zaporizhia, untuk mengukur kekuatan pertahanan Ukraina. Selain itu, di Zaporizhia, Rusia menerapkan taktik yang disebut pertahanan elastis atau pertahanan posisi oleh media. Di dalamnya, posisi pertempuran dipertahankan dengan hati-hati, dengan sabuk ranjau dan rintangan yang padat, dan mendapat dukungan artileri. Menurut doktrin Rusia, taktik pertahanan posisi dirancang untuk menimbulkan kerusakan maksimum pada musuh dengan mempertahankan posisi bertahan, sekaligus melindungi sasaran penting.